Oke, selamat sore teman-teman. Selamat tahun baru juga ya untuk semuanya ya. Hari ini berarti pertama ya, live pertama kita ya di tahun 2024 ya. Cepet banget ya, udah lewat ya. Oke, teman-teman mungkin ini halo juga Bu Ulan. Oke, tadi saya minta maaf ya, saya lupa itu di switch ke live. Jadi mungkin teman-teman tadi kesulitan untuk masuk ya. Oke, ya baik kita mulai ya. Untuk market kita hari ini tahun ini 2024 ya. Kalau Januari ada Januari FX. Kalau Desember teman-teman lihat ada Santa Rally deh. Itu udah terjadi Januari FX. Kita nggak tahu nanti akan terjadi atau tidak ya. Tetapi kalau dilihat dari gejala-gejala yang ada, ternyata masih cukup bagus ya market kita ya. APBN kita defisitnya cukup sedikit ya. Income pendapatannya pemerintah cukup gede ya. Tetapi ini kita tahu bahwa ini masih pemanasan ya. Ini hari keberapa ya? Hari kedua ya. Hari kedua bursa ya. Teman-teman juga bisa lihat lah masih cukup sepi. Ya mungkin nanti minggu depan ya. Minggu depan sekitar hari Senin itu mungkin udah mulai akan ada gejala-gejala pergerakan apa yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari minggu ini ya karena ini masih baru, jadi ya saya mungkin teman-teman juga mungkin bisa memanfaatkan permulaan tahun ini fresh start, tapi jangan di start terus ya, setiap tahun start terus ya. Ini untuk mulai minimal memberikan sesuatu kepada diri kita lah ya, bahwa nih tahun ini gua harus lebih baik daripada tahun sebelumnya ya. 2023 cukup banyak juga lah ya yang mungkin ya teman-teman kalau ikutin ya cukup banyak juga yang kita dapat ya. Nah, semoga tahun ini juga di 2024 itu juga harusnya cukup banyak ya. Kenapa? Kalau teman-teman lihat dari sejarah atau histori dari tahun-tahun pemilu itu cukup bagus. Ya entah itu karena uang beredar yang cukup besar di situ, sehingga ada juga yang masuk ke dalam bursa ya. Teman-teman tahu lah ya banyak politisi juga punya saham di bursa kan. Nah, kemudian ada uang yang beredar cukup besar di sini. Jadi ya mungkin saja itu akan mempengaruhi pergerakan bursa ya. Kemudian 2024 udah pasti akan ada kepemimpinan baru. Jadi ada pergantian dari Presiden Jokowi saat ini ke siapa gitu kan. Nah, biasanya setiap kali pergantian kepemimpinan itu ada efek saya kayak kemarin Jokowi efek. Kemudian karena Jokowi titik beratnya itu ke infrastruktur, maka infrastruktur naik lumayan tinggi ya. Ya, kemudian untuk beberapa saham-saham juga teman-teman juga bisa lihat lah beberapa sektor yang akhirnya ikutan gitu kan. Nah, jadi ya kita mungkin akan menunggu ya kira-kira tahun 2024 ini efek apa nih yang akan terjadi. Nah, kalau dia berkelanjutan pasti dia akan ada kalau kita katakan ada program khususnya ya, ada program khusus dari mereka. Jadi teman-teman udah bisa melakukan research masing-masing ya. Oke. Nah, karena sekali lagi karena bursa ini masih pemanasan, jadi kita nggak akan berbicara banyak di ini ya di teknikalnya ya. Tapi saya mungkin akan lebih banyak berbicara untuk hari ini mengenai psikologi kita ya. Karena apa? Karena saya bilang tadi ya, ini adalah fresh start untuk teman-teman. Lu bikin goal setting lah, lu bikin sesuatu yang lu inginkan lah di 2024 harus bisa menjadi yang lebih baik daripada 2023 kan. Nah, kalau saya boleh ini aja nih ya, saya udah siapin sedikit bahan di situ. Oh ya, teman-teman kalau misalnya teman-teman masih berminat untuk ikut yang forex trading ya, kalau ini murni teknikal ya teman-teman ya. Forex trading ini masih dibuka kesempatan sampai tanggal 20 Januari ya. 20 Januari kita sudah mulai Sabtu Minggu. Berarti itu masih ada ya kira-kira 17 harian lah ya. Teman masih bisa daftar. Informasi yang lebih lanjut teman-teman hubungi admin aja lah ya. Ini saya cuman itu aja. Oke, nah ini teman-teman lihat ya. Mungkin teman-teman sering mendengar saya mengatakan tentang rumus Formula 72 ini ya. Nah, rumus Formula 72 ini teman-teman lihat kalau teman-teman lihat ya. T ini apa? T ini adalah number of period it will take for investment to double. Jadi apapun yang lu investasikan, ya asetnya lu, itu kira-kira berapa lama dia akan menjadi double.
Ya, berapa lama dia akan menjadi double. Sedangkan R ini adalah interest rate-nya atau apa kita bilang returns-nya atau kemampuan dari kita untuk melipat gandakan aset kita, kemampuan kita, skill kita kan. Ya, kalau di investasi kan pasti lu carilah ada investasi yang bisa returns berapa persen. Ya, nah return itu yang akan membuat kira-kira investasi lu itu asetnya lu itu bisa bertambah double itu berapa tahun sekali. Jadi misalnya kalau ini 72 kan, ya biar gampangnya kalau misalnya lu punya returns cuma 6% ya atau lu taruh di deposito lah ya 6%, maka 72 lu bagi 6. 72 bagi 6 itu kurang lebih sekitar 9 tahun ya. Sorry, 12 tahun ya. Jadi kalau lu investasikan ke dalam deposito yang dengan returns 6% ya, maka investasinya lu, asetnya lu itu akan menjadi double itu sekitar 12 tahun kemudian. Ya, jadi kalau lu taruh 1 juta di situ ya 12 tahun kemudian akan jadi 2 juta. Ya, dan ini hitungan gampangnya ya. Nah, tapi saya nggak akan bahas itu. Saya nggak akan bahas itu. Tapi yang mau saya bahas itu lebih ke arah psikologinya kita. Apa sih yang mau kita lihat dari psikologi? Yang kita mau lihat itu adalah gini, teman-teman lihat ya, 72 ini tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah ya, 72 udah fix begitu aja. Yang berubah itu adalah R sama T-nya. Benar nggak? Yang berubah itu adalah R sama T-nya. Apa sih maksudnya itu R sama T? Oh, ini sini. Ya, R sama T ini kenapa dia berubah? Karena ini faktor variabel. Variabel ini ya ditentukan oleh apa? Skillnya lu. Kemampuan lu mencari returns. Ya, kemampuan lu mencari returns. Ya, kemampuan lu mencari interest rate. Ya, jadi kalau skill lu semakin tinggi, tentu interest atau returns-nya lu pasti akan lebih besar. Ya, contoh misalnya contoh. Contoh ya, misalnya teman-teman ada di teman-teman pintar memancing gitu ya, pintar memancing itu sebuah skill kan ya. Nah, pasti lu akan punya kemampuan untuk mendapatkan ikan lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang baru mulai. Betul nggak? Lu tahu spot di mana ini loh, kalau kalau dia begini keadaannya, cuacanya begini ya, maka ini ada peluang untuk lu dapetin ikan lebih banyak. Benar ya? Ya. Nah, itu skill. Jadi kalau lu mau dapetin ikan lebih banyak, lu tingkatin skillnya. Ya, lu berarti lu belajar dan lain sebagainya kan. Demikian juga mungkin dalam hal trading. Ya, saya bilang ini trading lah ya. Mungkin dalam hal trading juga sama. Ya, teman-teman juga bisa melihat, oh kalau gue mau mencari returns yang, ya anggaplah misalnya setahun 20% ya. Kalau lu baru mulai, setahun 20% tentu itu menjadi sesuatu yang agak-agak gimana gitu ya. Kecuali marketnya bagus. Kalau market bagus mungkin lu bisa setahun 20%. Gitu. Tapi kalau misalnya marketnya lagi jelek, lu mau lu bercita-cita mau dapetin 20%, tentu itu sesuatu yang agak berat. Kalau lu baru mulai. Ya, kalau lu baru, ingat ini 20% bukan berarti ya pokoknya gue punya gue bisa dapat 20% setiap naik 20%, naik 20% bukan ya, tapi total dari modalnya lu naik 20% gitu ya. Jadi kayak tahun lalu teman-teman dapat berapa? Ya kalau hitungan saya itu sekitar 32%. Ya 32% itu udah cukup lumayan, itu cukup besar ya. Di akhir tahun itu masih ada bonus-bonus farmasi, bonus itu ya, grupnya si Hermanto ya. Itu masih lumayan lah. Itu cukup lumayan lah untuk menarik ya investasinya, return-nya menjadi lebih tinggi. Nah, itu sama ya dalam trading. Teman-teman kalau misalnya mau returns-nya lebih besar, ya tentu harus belajar. Saya nggak bilang teman-teman harus belajar sama saya, nggak usah. Ya zaman sekarang sekali lagi, ya nggak ada kata, oh gue harus bayar segini, gue harus bayar segini, gue harus bayar segini untuk belajar. Nggak. Lu bisa mendapatkan informasi banyak sekali, ya dimanapun di YouTube lah, termasuk di TikTok, Instagram segala macam itu banyak sekali. Google juga banyak sekali bahan-bahan untuk lu pelajari. Ya, itu lu bisa otodidak dan lain sebagainya itu. Jadi nggak ada alasan kayak saya dulu kan, alasannya banyak. Buku nggak ada ya, semua buku dalam bahasa Inggris ya. Jadi ya terjemahannya lumayan. Kemudian nggak ada yang namanya seminar ya. Ini dulu ya, dulu. Kemudian kalau lihat internet ya dulu ya setengah mati susah kan.
ya. Nah, tapi dulu oke, tapi alasan itu lu nggak bisa lagi pakai di saat ini, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin, lu nggak punya bahan untuk belajar, ya, oke? Jadi kalau lu mau tingkatin skill, lu belajar. Oh itu ya, itu udah jelas ya. Nah, semakin tinggi skill-nya lu, maka akan memperpendek periode di mana lu bisa memberikan, lu bisa menjadikan aset lu berlipat ganda, ya menjadi double dan lain sebagainya, betul ya? Ya semua itu tergantung dari ini kan. Nah, ya, oke. Nah, ini udah kurang lebih ngerti ya. Nah, jadi saya mau katakan kepada teman-teman yang masih sering DM mengatakan bahwa, kok kayaknya ya, gue trading kok susah banget ya, udah bagus-bagus dimakan sama bandar ya." Seringkali banyak tuh ya DM kayak gitu, dimakan oleh bandar. Kemudian, dimakan oleh siapa lagi ya, satu lagi selain bandar ya, yang bandar paling banyak lah ya. Kemudian otoritas bursa kayaknya tidak pro sama retail dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, dari rumus ini lu lihat ya. Ini 72 ini adalah keadaan di mana lu nggak bisa kendalikan. Udah dia fix di situ 72. Lu mau belajar, lu mau enggak, ya, lu mau belajar, lu mau enggak, lu mau loss, lu mau win, ya. Oke. Keadaan bursa tetap begitu saja. Dia tidak akan berubah. Ya, dengan kata lain ya, lu mau rajin, lu mau males, dunia tetap jalan seperti biasa. Dia nggak akan menunggu kamu. Ya, dia tidak akan bilang, "Oh, oke, dia lagi ini ya, dia kayaknya lagi sedih ya. Oke, kita berhenti sebentar." Nggak ada. Ya, nggak ada namanya kayak dunia baik banget sama kita ya. Kalau kalau kita lagi sedih, maka dia juga prihatin sama kita. Nggak ada. Oke? Lu mau pinter, lu mau males, lu mau bodoh, lu mau apapun ya, itu dunia nggak peduli sama kita, bener nggak? Yang bisa mempedulikan lu, itu cuman diri sendiri, ya kenapa? Ini yang dibilang ya, jadi nggak ada yang namanya otoritas bursa tidak mendukung lu, nggak ada. Ya tinggal lu mau lihat nggak cara bekerja market atau tidak, ya kayak nggak ada namanya bandar mengincar retail, nggak ada. Nggak ada itu. Tinggal lu mau apa enggak dimakan sama dia. Lu udah tahu ada bandar. Lu udah tahu ada bandar. Tapi lu mencemplungkan diri pada saham-saham yang bergerak atau pergerakannya nggak jelas, nggak punya angin, nggak punya apa-apa, tiba-tiba naik, ya kan? Nah, lu yang menyerahkan diri kepada bandar, bener nggak? Kalau lu udah tahu, oke ada bandar, oh di saham-saham seperti itu yang pergerakannya nggak bisa kita apa-apakan, ya, nah berarti kita hindarin, kan gampang kan? Lu tinggal hindarin aja. Nah kalau lu hindarin, apakah membuat lu tidak bisa trading saham-saham lain? Nggak ada lagi, kan nggak ya? Ya di 2023 dan di tahun-tahun sebelumnya kita bisa lihatlah, ya apakah kita bicara mengenai bandar? Enggak. Apakah kita tidak memperoleh keuntungan dari situ? Enggak, ternyata kita bisa loh mendapatkan keuntungan, nggak perlu lihat nggak perlu harus berjibaku pada saham-saham yang pergerakannya nggak jelas. Yang kita incar juga bukannya saham-saham yang arah, ya kan? Kalau kita dapat arah ya puji Tuhan, itu memang bagian dari analisa kita dan kemudian dia berhasil dapat arah, tapi itu bukan tujuan kita. Gitu ya. Nah, karena itulah makanya teman-teman lihat ya, angka 72 itu selalu akan tetap. Angka 72 itu selalu akan tetap. Jadi jangan pernah mencari kambing hitam kalau lu mau melipat gandakan aset lu. Yang harus berubah siapa? Lu. R ini loh. R ini adalah kita. Ya lu tingkatin skillnya. Kalau lu tahu itu ada bandar, maka ya bagaimana cara gue menghindari saham-saham seperti itu. Ya kan? Bagaimana caranya gue bisa mendapatkan keuntungan dari bursa? Orang lain bisa, kenapa gue enggak? Gitu. Orang lain bisa, berarti kan pasti ada jalannya toh. Ya kan? Pasti ada jalannya, makanya mereka bisa mendapatkan hasil dari bursa. Nah, ini kenapa ini? Ada apa di situ? Lakukan backtest tuh. Ya, lakukan sesuatu yang bisa membuat lu itu naik gitu loh. Kenapa? Karena sekali lagi bukan orang lain, jangan menunggu kasihan dari orang lain, jangan menunggu rekomendasi orang lain. Jangan hanya tergantung pada grup-grup premium. Ya, kenapa lu nggak mencoba untuk bagaimana ya si grup-grup premium itu melakukan analisa sehingga dia bisa memberikan trading plan seperti ini, kemudian habis itu cuan. Gitu, kenapa nggak berpikir seperti itu gitu ya, tapi ya, intinya ya jangan sampai kita kayak pengemis ya, banyak trader-trader seperti pengemis kok. Ya sorry ya, ini kata-kata ini mungkin agak-agak kasar ya.
Tetapi teman-teman lihat deh, ya dikit-dikit minta rekomendasi. Kalau misalnya rekomendasi tidak diberikan, oke, gue mesti bayar ya, gue bayar rekomendasi. Gitu kan? Nah, sekarang makanya pas teman-teman bayar rekomendasi, saya bukan bukan anti grup premium sih. Ya, tetapi teman-teman harus pada saat teman-teman masuk ke dalam grup premium itu, yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana caranya, bagaimana strateginya dia, bagaimana dia menganalisa sehingga bisa mendapatkan trading plan seperti itu, sehingga oke, gue setahun 2 tahun gue ikut dia deh. Ya, nah next-nya gue harus bisa sendiri. Itu harus membuat lu lebih baik. Jangan akhirnya grup premium itu malah membuat kita itu jadi ya tambah males gitu. Lu mau menghasilkan sesuatu yang besar, tetapi lu menggantungkan diri kepada orang lain. Gimana coba caranya? Bagaimana caranya? Ya kan? Nah, jadi sadar gitu ya. Oke, jadi ini mungkin karena di awal tahun makanya saya mau ngomong ini. Dunia itu tidak pernah menunggu kita, ya tinggal lu mau berubah apa enggak. Kalau lu nggak mau berubah, ya sudah, selamanya, ya lu akan begitu-begitu saja. Saran saya adalah, kalau memang teman-teman nggak bisa meningkatkan skill lagi, ya lebih baik, ya udah, apa yang ada saat ini, ya teman-teman bekerja, atau buka toko, segala macam ya, lakukan itu aja. Ya, jangan berpindah ke tempat lain. Kalau tokonya sudah menghasilkan, sudah di situ aja. Ya, kalau pekerjaannya sudah cukup terjamin ya, pergerakannya, kemudian, pensiunnya segala macam sudah di situ aja. Jangan mencoba untuk sesuatu yang baru. Karena kalau teman-teman mencoba sesuatu yang baru, lu harus start dari nol. Kalau lu start dari nol dan teman-teman nggak punya passion seperti itu, lebih baik jangan. Ya, karena dunia itu sekali lagi tidak akan berubah buat kita. Bahkan semakin semakin lama, semakin ini udah 2024 tuh ya, teman-teman akan lihat semakin susah kita. Ya semakin susah, lu mau beli rumah, itu udah bukan semakin murah rumah itu udah semakin mahal rumahnya, ya kan? Jadi kalau lu mau mengharapkan dari trading, kemudian, akhirnya hasilnya bisa beli rumah ya, ya lu harus benar-benar berpikir keras gitu loh, bagaimana cara gue meningkatkan skill trading gua, ya bagaimana gue bisa meningkatkan skill investment gua, sehingga ini hasil investasi ini benar-benar bisa menyumbangkan, apa, pemasukan untuk kita buat beli rumah. Karena kalau enggak, jangan. Jangan, itu rumah itu bukan bukan sekarang ya, untuk Jakarta, Tangerang itu udah bukan bukan barang-barang yang murah-murah kayak dulu lagi, gitu. Oke, ya, jadi ingat itu formula ini. Ya, formula ini simpel sih sebenarnya, tetapi itu banyak. Teman-teman bisa bisa belajar banyak dari sini. Lu lihat dari formula ini ya, lihat sekali lagi, lihat dari formula ini. Ingat, 72 itu adalah dunia ini. Dia akan terus berputar, lu mau rajin, lu mau enggak, udah dia akan berputar. Ya lu bisa lihat deh ya, kemarin kita liburan tanggal 18, ya saya libur tanggal 18, tahu-tahunya sudah akhir tahun. Sebentar doang loh, ya kan? Sebentar doang, itu 2 minggu gitu, tiba-tiba sekarang udah mesti live lagi, ya kan? Ya itu sebentar doang, dan apa yang terjadi dalam 2 minggu itu? Ya lu kalau liburan ya pasti uang keluar terus kan, ada pemasukan nggak buat lu? Gitu, toko lu juga tutup, ada pemasukan buat lu nggak? Nggak kan? Ya kan? Jadi kita aja masih harus mengumpulkan biaya untuk liburan, ya toh? Gitu ya. Jadi dunia itu tidak akan menunggu kita, lu mau berubah apa enggak mulai sekarang. Jadi ini mumpung masih fresh start ya, awal tahun biasanya kan goal setting segala macam ya. Nah, apa yang lu mau tahun ini? Ya, nanti akhir tahun lu coba review deh, apa yang terjadi pada tahun 2024. Karena sebentar doang lu, nanti teman-teman akan lihat ya, sebentar doang tiba-tiba sudah Desember lagi. Ya, percaya nggak? Ya, nah oke. Jadi apa yang harus lakukan untuk bisa mendapatkan skill itu? Ini saya dapat satu buku bagus banget, itu dari Steve Jobs. Ya, satu buku bagus banget. Kebetulan memang ya itulah ya, karena nggak ada kerjaan. Ya, karena nggak ada kerjaan, namanya liburan kan. Lu kerja apa sih? Gitu kan. Jadi pas saya baca, ini luar biasa ya. Teman-teman tahu satu kata namanya disiplin. Satu kata disiplin. Disiplin itu mutlak harus dimiliki oleh seorang trader. Itu disiplin. Udah nggak bisa lu ganggu gugat. Karena kalau lu tidak disiplin, bukan cuma di trading doang. Di dalam kehidupan sehari-hari lu akan melihat seperti itu.
Kalau lu nggak ada satu yang namanya disiplin itu, lu nggak akan pernah merasakan yang namanya freedom, kebebasan. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita lihat ya sama-sama ya. Teman-teman kalau di SD, SMP dan SMA dan kuliah, kalau teman-teman tidak menjalankan itu semua, ya kalau lu mau cari kerjaan saat ini, kira-kira gampang nggak? Udah pasti susah ya. Ya. Nah, selama kita belajar, apa yang kita lakukan? Lu mau nggak mau harus bangun pagi. Jam 6 udah beres-beres, jam 7 lu harus masuk sekolah, jam 12, jam 1 lu baru pulang. Ya itu kan lu lakukan dari SD, SMP, SMA, ya kuliah agak bebas ya. Ya, itu lu lakukan. Apa? Lu mendisiplinkan diri untuk mengikuti jadwal kan. Ya, nah hari ini setelah lu lulus, lu mungkin bisa dapat pekerjaan. Oke, nah itu sekolah lah ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, kalau kita bilang skill ya dalam dalam hal skill lah. Kalau lu disiplin melatih diri, ya melatih diri. Contoh misalnya kayak karate. Kalau lu baru mulai apa yang lu lakukan? Ya cuman belajar dasar-dasar kan, kuda-kuda dan lain sebagainya atau ya. Nah, itu apa? Mendisiplinkan diri kan. Oh, lu gue mulai bangun pondasi dan terus aja gue mendisiplinkan diri untuk melatih diri di karate. Dan akhirnya apa? Akhirnya lu mencapai kebebasan. Kenapa? Karena lu bisa bela diri. Dan minimal kalau orang bisa bela diri, kepercayaan dirinya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang nggak bisa. Ya minimal lah ya, minimal. Seenggak-enggaknya dia lebih berani. Kata orang seperti itu. Ya lu yang bisa bela diri coba deh. Ya rasakan itu. Lu pasti minimal lebih percaya diri. Jalan di gang sempit pun lu berani ya. Lu pergi sendirian juga oke lah gitu kan. Ya, itu disiplin. Nah, dalam hal trading, apa yang lu lakukan? Lu disiplin dalam hal mempraktekkan sebuah strategi dan bikin trading plan. Lu analisa trading plan, trade the plan. Ya, lu mendisiplinkan diri untuk mengikuti aturan itu. Kemudian apa yang terjadi setelahnya kalau disiplin itu? Lu akan mencapai freedom. Lu akan mencapai freedom. Nggak percaya? Itu yang sudah gua lakukan. Ya, itu yang sudah gue lakukan. Makanya gue berani ngomong. Pas gue baca ini, ya disiplin will set you free. Awalnya iya. Kalau orang disuruh disiplin, itu kayaknya bebannya itu luar biasa. Bener ya? Ya, gue pas teman-teman ada di kelas, apa yang kita lakukan? Ada PR di situ. Ya, PR-nya ngapain sih? PR-nya sebenarnya untuk membuat lo terbiasa melakukan analisa. Terbiasa melakukan analisa. Ini analisa itu kan bukan berarti lu lihat chat udah selesai kan, ya. Tetapi kan dia banyak faktor di balik dari membaca chat itu. Kita punya sentimen, ya. Kita punya namanya laporan keuangan. Ini kalau di saham ya. Kita punya laporan keuangan yang perlu kita teliti, ya. Kita perlu memilah-milah ya saham-saham mana yang bisa kita tradingkan, yang ini enggak, ini iya gitu kan. Nah, belum lagi soal disiplin mengulangi hal yang sama. Disiplin mengulangi hal sama ya. Kalau lu analisa, lu kan melakukan hal yang sama. Coba bayangin, lu mengulangi benar-benar hal yang sama. Bahkan di dalam technical pun, lu melihat hal yang sama. Lu melihat hal yang sama, itu terulang kembali. Ini kalau dia mengulangi hal yang sama, itu yang gue lakukan. Kayak gitu ya. Benar nggak? Ya, lu lihat money spot. Itu money spot. Gitu dia, kita sabar menunggunya. Ya itu kan disiplin ya. Lu analisa kemudian lu bikin trading plan. Nah, habis itu trading plan itu lu laksanakan. Itu lu ulangi coba. Ya akhirnya lu menjadi sesuatu enggak? Ya, itu makanya disiplin will set you free. Ya, disiplin di awal pada saat lu awal melakukan itu mungkin iya susah. Ya, ini kayaknya berat banget apalagi ya. Teman-teman bisa lihat lah sekarang kan masih liburan ya. Nah, pas mau mulai kerja lihat deh bagaimana beratnya. Padahal liburan kita paling cuma berapa sih 3 minggu ya. Tapi begitu kita mau mengulangi rutinitas kita yang kayaknya tidak terlalu menyenangkan itu ya, kayaknya berat banget. Tapi lu harus lakukan ya. Ya, nah itu disiplin. Ya, meninggalkan sesuatu yang mungkin gak enak di awal ini. Tapi setelahnya itu menjadi sesuatu yang enak.
Ya kenapa saya bilang enak? Ya karena saya udah lakukan. Lu lihat ya, di awal-awal saya mulai trading itu bagaimana saya loss. Kenapa saya loss? Ya karena saya nggak punya yang namanya disiplin. Saya nggak berkomit apapun di situ. Yang saya lakukan ya cuma tinggal tunggu broker telepon. Ya broker bilang, oh ini enak nih, ini bagus, ini segala macam. Wow, dia menjelaskan. Oke, baik. Gitu. Apakah saya melakukan analisa? Enggak, saya tergantung sama si broker itu. Lalu apa yang terjadi? Ya akhirnya ya habis-habisan lah. Ya, kalaupun saya nggak habis, kalaupun oke ini broker bagus banget ya, dia punya analisa segala macam semua bagus. Begitu broker itu berhenti kerja, pasti saya kelabakan. Kenapa? Karena saya nggak tahu apa yang harus saya beli, apa yang harus saya lakukan. Kenapa dia bisa ngomong ini bagus dan itu bagus? Ya, saya nggak tahu. Betul nggak? Ya, nah itu kejatuhan saya pertama ya kan. Oke lah kalau teman-teman lihat itu kita mengkambing hitamkan soal krisis segala macam, oke lah gitu ya. Tetapi kan sebenarnya kalau lu tahu bahwa oh ini krisis sih, ini malah jadi sebuah kesempatan. Lu mungkin udah keluar duluan ya, kesempatan untuk lu buy di bawah dan akhirnya lu bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Benar nggak? Pak Lokeng Ho itu keluar waktu krisis 98. Dia nongol jadi pemenang malah. Gitu, ya. Nah, kejatuhan saya yang kedua adalah karena kerakusan saya. Ya saya nggak ngerti apa-apa ya, pokoknya ini adalah, chart pertama yang saya bisa lihat ya. Kemudian apa yang saya bisa cari di situ, nggak tahu. Oke, saya lakukan, seperti, apa ya kita bilang ya, dulu itu di forex itu ada namanya, dibilangnya apa ya, beli sinyal atau nggak, kalau kalau nggak salah ya, beli sinyal atau apa gitu. Nah itu yang saya beli. Ya itu yang saya beli. Nah, saking pedenya ya, karena udah, wih kayaknya udah menang menang menang, karena kecil-kecil menang ya, saking greedy-nya ya, saya berani main gede. Pas main gede itu malah kalah. Ya, apa yang saya lakukan? Saya nggak melakukan apapun di situ. Ya, saya cuman tergantung sama orang lain. Saya nggak mendisiplinkan, saya nggak punya komitmen sama diri saya apa-apa. Ya, yang saya tahu adalah kalau saya trading, maka saya akan kaya. Itu yang saya tahu. Ya, nah setelah jatuh kedua, apa saya mau jatuh yang ketiga? Pasti saya nggak mau. Maka saya mulai nge-build, ya saya mulai bangun. Ya, bangun itu pun ya sama seperti teman-teman, itu bangun dari benar-benar nothing. Ya, waktu saya ikut seminar itu A sampai Z itu dikasih tahu semuanya. Habis itu lu godok sendiri. Strategi apa yang bagus ya buat saya ya? Lu godok sendiri. Apakah saya langsung mendapatkan sesuatu? Tidak. Ya tidak. Nah, makanya prinsip saya akhirnya, oke saya bangun ya. Saya bangun. Nah, saya yakin banget yang namanya kesempatan itu pasti banyak yang nongol. Ya, kesempatan itu pasti banyak yang nongol. Nanti di akhir ini ya, saya cerita soal itu ya. Jadi disiplin akan membuat lu menjadi freedom. Ya, disiplin akan membuat lu freedom. Hari ini, teman-teman kalau lihat ya, mungkin kalau udah keseringan lu mengulangi hal-hal yang sama ya, lu melakukan analisa kan udah sangat-sangat mudah. Dari 900 saham lu udah tahu bagaimana cara gua mengecilkan dia, men-screening dia, menyempitkan dia menjadi beberapa saham ya. Nah, dari beberapa saham itu gue mau lihat apakah dia ada potensi apa enggak. Nah, yang potensi ini, ini strategi ini berulang gitu ya. Itu yang gue ikutin. Itu tok. Ini dari mana? Dari disiplin. Dari disiplin sehingga membuat lu free. Ya, membuat lu free. Gitu. Sehari ini apakah saya benar-benar udah free banget? Saya enggak juga ya. Saya sampai hari ini saya masih berjuang juga. Ya kenapa ya? Karena saya belum selesai sama diri saya. Ya. Anak saya masih sekolah, belum selesai, belum bisa, apa kita bilang, oh dia harus udah aman ya sampai kuliah. Kita nggak tahu dia kuliah akan mau apa, mau sampai kemana. Ya kalau kuliah sampai ke luar negeri, berarti kan biaya yang harus saya keluarkan, harus saya siapkan itu akan lebih besar lagi. Ya kan? Jadi saya masih terus gitu ya, kalau kalau bisa ya, kenapa saya harus berhenti gitu kan. Nah, dalam hal disiplin, ini saya mau katakan kepada teman-teman yang mungkin dimotivasi di luar sana selalu bilang, "Think big." Ya berpikirlah besar gitu kan. Nah, dulu saya begitu. Saya berpikir besar, ya tapi begitu nggak capai lu kecewa, oke?
Nah, hari ini saya mau katakan kepada teman-teman, mumpung ini awal tahun ya, berpikirlah kecil. Ya, berpikirlah kecil tapi konsisten menghasilkan yang kecil-kecil itu. Ya, ini lihat teman-teman, lihat rumusnya ya. Kalau lu do nothing ya, satu dipangkatkan 365, artinya 365 hari, itu hasilnya tetap satu. Hasilnya tetap satu. Tetapi kalau lu sedikit aja, bergerak sedikit aja, cuma 0,1 setiap hari, 0,1. Artinya ya lu cuma belajar something lah, belajar sesuatu. Gitu ya, sesuatu yang baru. Ya kayak hari ini, kayak tahun kemarin, saya udah mulai masuk forex. Ya, saya udah mencoba untuk menemukan sesuatu di situ. Ya, apa yang saya lakukan? Sebenarnya saya cuma bergerak 0,1. Saya mau 0,1 saja setiap hari. Dia menghasilkan 37,7. Coba bayangkan, tidak bergerak sama sekali, itu tetap di situ saja. Gue cuma bergerak 0,1 setiap hari. Dia menghasilkan 37 kali lipat. Ya, berpikir saja sesuatu yang kecil. Ya, raih sesuatu yang kecil. Jadi kalau contoh ya, kalau di forex ya, kita kan nggak usah gede-gede lah. Gue yang penting sekarang misalnya modal gue 1 juta misalnya, modal gue 100 US dollar ya. Gue cuma butuh 1-2 dolar saja setiap hari. Ya, 1-2 dolar saja setiap hari. Tetapi gue mengulangi hal yang sama. Jadi kalau dia ini nih ya, kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mau lihat buku ya. Ini saya kemarin sempat beli sebuah buku. Ini tebalnya segini ya. Lumayan lumayan tebal banget ya. Nah, saya mau mencoba untuk apa? Saya mau coba meningkatkan skill saya cuma 0,1 saja setiap hari. Ya walaupun dia cuma teman-teman mungkin berasa 1-2 dolar dengan uang 1 juta loh, dengan uang 100 US dollar. Artinya itu 1% sehari. Lu tahu nggak compounding 1%? Ya, sampai 365 hari, itu 37 kali lipat. Ya, artinya kalau misalnya gua punya uang 100 US dollar, itu menjadi 137. 137 US dollar. Oh, mungkin kelihatannya kecil ya. Ya, sorry, itu 37 kali lipat itu berarti teman-teman kali berarti sekitar 3.700 US dollar kalau di akhir tahun. Gue cuma butuh 1-2 dolar. Ya, 1-2 dolar itu bisa menjadi 3 ribuan ya. Teman-teman bisa hitung lah itu compoundingnya lah ya. Jadi konsisten dengan sesuatu yang kecil. Konsisten aja dengan sesuatu yang kecil. Kalau hari ini teman-teman mungkin, oh, gue kok lebih banyak ruginya ya. Lebih banyak rugi ya. Tetapi kalau lu perhatikan risk management, rugi lu kan adalah rugi-rugi yang kecil kan. Ya, rugi-rugi yang kecil kan. Pasti ada satu kesempatan di mana lu dapat keuntungan yang besar. Ya, pasti ada satu kesempatan di mana lu dapat keuntungan yang besar. Pada saat keuntungan besar itu datang, kerugian yang kecil itu udah pasti ketutup. Oke? Seiring dengan waktu, kalau lu terus melakukannya, disiplin dengan sesuatu itu, ya, saya yakin banget ke depannya rugi itu akan semakin berkurang. Teman-teman percaya aja deh, rugi itu akan semakin berkurang. Intinya adalah lu jalan di tempat yang benar ya. Jangan udah apa pokoknya oh ini nanti bandarmologi lalu main, ini main, itu main. Semua lu mainkan gitu ya. Kemudian ini rugi, ini rugi, ini rugi, ini rugi. Jadi enggak semua jurus lu pakai, jangan, oke? Jadi teman-teman kalau misalnya saya boleh ajak ya teman-teman ya, lakukan 3 hal ini. Ini bisa nggak saya gedein? Lakukan 3 hal ini di tahun 2024 ini ya. Pertama lu temukan satu strategi, oke? Lu temukan satu strategi. Lu entah itu lu mau, gue mau pakai Bollinger Band ya. Nah, lu kuasai Bollinger Band itu sampai lu tahu bagaimana cara melakukan buy dan di mana gua harus melakukan sell. Kapan gua harus menahan pergerakan itu. Lu kuasai itu. Ya nggak usah banyak-banyak. Pokoknya udah lu tetapkan aja satu strategi itu. Ya nggak usah nanti cari sesuatu yang lebih rumit lagi segala macam. Nggak usah, yang gampang aja. Karena orang menciptakan indikator, karena orang yang menciptakan itu pernah untung dengan indikator itu. Ya kan? Ya. Kalau lu mau pakai MACD, misalnya MACD ya, nah udah, lu kuasai itu sampai benar. Oh, sampai gue tahu bagaimana cara gue menggunakan MACD. Ya, kalau lu mau pakai price action, ya sudah, lu kuasai apa itu price action. Ya, support resisten, ya, supply demand, dan lain sebagainya. Apa sih itu price action?
Ya, lu kuasai itu. Oke? Ya, lu temukan satu strategi dan lu kuasai itu sampai lu tahu benar bagaimana cara menggunakannya. Di awal mungkin iya banyak loss-nya, tetapi pasti ada kesempatan-kesempatan lu dapat big win. Pasti ada. Ya, pasti ada, ya. Yang pasti yang kedua adalah lu perhatikan risk management lu. Perhatikan risk management lu, karena kita nggak mungkin bisa 100%, 100% itu win. Tidak mungkin, ya. Karena itulah pada saat kita loss-nya harus kecil. Nah, di sini ya kenapa saya selalu bilang harus ada stop loss. Ya, nanti hari Jumat saya cerita ya. Mungkin teman-teman bisa melihat analogi lain ya dengan stop loss itu. Ya, perhatikan risk management. Perhatikan resiko lu. Untung lu nggak usah perhatikan. Kenapa? Karena untung itu menambah uang lu. Tetapi kalau rugi itu mengurangi uang lu. Itu yang harus kita perhatikan. Fokus lu harus jelas. Ya, jangan udah rugi, udah tahu uangnya hilang. Ya, uangnya hilang, malah itu tidak menjadi fokus lu. Yang lu fokusin adalah untungnya. Setiap kali masuk harus untung. Kalau bisa untung 1-2%, kau cepat-cepat keluar. Tidak berani membiarkan keuntungan itu terus berlipat. Ya, tetapi pede banget, berani banget membiarkan rugi itu terus membesar gitu loh. Ya, oke. Jadi perhatikan risk management lo. Jadi kalau lu udah menguasai strategi itu, pasti lu tahu di mana stop loss-nya. Pasti lu tahu di mana bagaimana TP-nya, taking profit-nya. Ya, oke. Lu lakukan analisa. Kemudian latih mental lu. Latih mental untuk apa? Mempercayai diri lu. Percaya sama diri lu. Ingat ya di rumus 72. Ya, dunia ini, bursa ini, bandar itu ya, market maker segala macam itu nggak peduli lu itu siapa. Ya, mereka akan berjalan seperti apa adanya. Ya, yang seperti apa yang mereka lakukan. Mereka nggak peduli, nggak ngincar lu. Tidak ngincar lu. Yang perlu lu lakukan adalah bagaimana gue meningkatkan skill gue. Minimal lu nggak usah dapat seperti Vanguard. Lu nggak usah dapat seperti BlackRock. Ya, gue cuma butuh 0,1 setiap hari. Gue cuma butuh 0,1. Gue cuma butuh setiap hari lebih baik daripada hari kemarin. 0,1 saja. Konsisten dengan sesuatu yang kecil aja. Nggak usah berpikir gede. Ya, konsisten dengan sesuatu yang kecil, tapi konsisten. Terus ada. Ya, terus ada. Ini latih mental lu, ya. Oke. Nah, akhirnya ya, teman-teman ya, sekali lagi ini mungkin cerita yang saya udah sempat ngomong sebelumnya lah ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kesempatan di bursa itu selalu ada. Kesempatan dalam hidup kita selalu ada. Ya, selalu ada. Jadi tidak pernah ada yang namanya kayak orang bilang kesempatan itu hanya datang sekali. Kalau lu nggak ngambil dia nggak akan datang lagi. Ya, oke. Kesempatan selalu akan ada di dalam hidup kita. Ya, di dalam bursa itu selalu akan ada kesempatan. Jadi nggak usah pusingin soal, oh gue ketinggalan itu, gue harus kejar itu. Nggak usah pusingin itu. Ya, kenapa? Kita lihat lagi yang lain. Selalu akan nongol kesempatan itu. Oke? Nah, jadi ceritanya begini. Kalau teman-teman itu ya, saya analogikan dengan sebuah cerita, karena bentar lagi akan Imlek kan. Kalau teman-teman tahu Dewa Keberuntungan di mitologinya Cina, itu Dewa Keberuntungannya itu adalah seorang yang agak gendut gitu ya, terus habis itu dia selalu pakai topi, dan topinya itu kiri kanannya itu biasanya ada kayak itu ya, koin emas kan, ya ada koin emas. Jadi kalau saya katakan kesempatan selalu akan ada di dalam hidup kita, ya. Nah, ini artinya apa? Kita harus selalu siap. Karena kesempatan selalu ada. Nah, demikian juga Dewa Keberuntungan selalu akan nongol sebenarnya di depan kita. Oke, Dewa Keberuntungan ini selalu akan nongol di depan kita. Tinggal kita siap apa enggak. Kenapa kita harus siap? Kenapa kita harus siap? Karena Dewa Keberuntungan itu kalau topinya dibuka, rambutnya itu cuma di depan. Ini ya. Lalu bisa membayangkan kayak gogon gitu ya, atau ya pokoknya orang yang cuma rambutnya di depan sini loh, cuma ada beberapa beberapa helai gitu ya, kebayang ya. Ya, dia ada di depan kita. Jadi kalau si Dewa Keberuntungan lagi godek-godek di depan lu harus tahu bahwa ini loh Dewa Keberuntungan. Ya, jadi lu harus cepat-cepat menjambak dia. Lu harus cepat-cepat menjambak dia. Kenapa? Kalau sampai lu lewatkan kesempatan, dia lagi godek-godek dan lu baru sadar, itu Dewa Keberuntungan, tapi dia udah mulai balik badan.
dia udah mulai berat badan, ya, dan lu mau jambak itu udah nggak bisa. Kenapa? Karena rambutnya kan cuma ada di depan, belakangnya itu botak dan licin. Itu nggak bakalan lu bisa jambak. Ya, karena itulah lu balik lagi ke rumus 72 ya. Jadi lu harus siap dengan skillnya lu. Kalau kesempatan tuh lagi godek-godek di depan lu, maka kalau dan lu siap dengan skillnya lu, maka lu bisa jambak dia. Dan lu bisa jambak. Ya, karena itulah makanya saya menantang teman-teman lakukan 3 hal ini. 3 hal ini untuk mendeteksi kapan dewa keberuntungan itu sedang godek-godek depan. Satu, strateginya lu. Strateginya lu mau pakai apa sih dari awal ini? Lu mau pakai apa? Kalau kita kan ada money spot, ada comet lah ya, ada Waiko Price Cycle ya. Jadi ya itu adalah sebuah strategi yang tinggal lu ulang-ulang doang. Ya lu mau pakai MACD, lu mau pakai RSI, Stokastik, apa namanya Ichimoku Cloud, ya, Bollinger Band, MA garis moving average dan lain sebagainya lah. Apapun itu, lakukan itu. Temukan satu strategi dan kuasai itu. Jangan ganti-ganti dulu. Kuasai itu. Kenapa? Karena setiap indikator, ingat, itu yang menciptakan sudah pernah untung di situ. Ya sudah pernah untung di situ. Karena itu lalu kuasai seakan-akan lu yang menciptakan indikator itu. Lu tahu kapan menggunakannya. Ya, ini kapan menggunakannya itu kayak ini loh, kayak dewa keberuntungan lagi godek-godek di depan lu. Ya, oh ini dia nih. Lu jambak. Ya mungkin ada kalanya lu gagal menjambaknya. Ya mungkin ya mungkin dia lagi pakai minyak rambutnya ya, jadi agak licin kan, lu gagal itunya. Pada saat gagal, lu tahu kapan lu harus, oh ini gagal nih. Ya udah keluar. Stop loss. Ya, tetapi kalau berhasil jambak, ya udah pegang sekencang-kencangnya. Pegang sekencang-kencangnya sampai rambutnya mungkin rontok atau apalah ya. Ya pegang sekencang-kencangnya. Artinya kalau dia lagi running, dia punya keuntungan, ya lu udah tahu kapan lu harus keluar. Lu tinggal trailing stop. Gitu namanya lu udah pegang kan dewa keberuntungan. Ngapain lu lepas? Bener gak? Ya lagi beruntung kan? Ngapain lu lepas? Pegang itu sekuat-kuatnya sampai akhirnya ya mungkin rambut itu tercabut gitu. Oh udahlah, berarti udah lepas. Udah cukup gitu loh. Ya tinggal tunggu lagi dia godek-godek. Ya tunggu dia tumbuh lagi rambutnya kan, godek-godek depan. Kita cabut jambak lagi. Gitu. Jadi kesempatan itu selalu akan ada. Ya, lu kuasai itu sehingga lu tahu kapan dia godek. Oke? Nah, kemudian perhatikan risk management. Jadi kalau dia memang lagi pakai minyak ya, mungkin minyak kelapa atau licin gitu ya, lu tahu kapan lu harus pergi dari market. Lu harus tahu kapan harus stop loss. Ya, kemudian latih mental lu. Latih mental lu untuk apa? Minimal gini deh, ya. Orang bilang ada namanya biaya hidup kan. Jangan untung sedikit foya-foya, untung sedikit foya-foya, untung sedikit foya-foya. Latih mental lu untuk bikin dia compounding. Ya, lakukan hal yang kecil. Tadi teman-teman bisa lihat kan rumusnya. Hanya 0,1 saja dalam 365 hari itu kita bisa membuat sebuah perubahan 37 kali lipat loh. Hampir 38 kali lipat. Ya kan? Hanya sebuah perubahan kecil. Itu latih mental lu. Ya latih mental lu. Kalau dimotivasi bilangnya apa? Tunda kesenangan lu. Tunda aja. Ya tunda aja kesenangan lu sebentar. Gitu. Nah, habis itu lu akan lihat sesuatu yang pasti indah loh di ujungnya. Ya. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba lakukan 3 hal ini. Ini mumpung awal tahun fresh start. Tapi jangan setiap tahun latih ini. Ya, harus ulangi lagi hal yang sama, nggak usah. Ya, tahun depan itu harus udah lebih baik. Tahun depan udah harus jauh lebih baik daripada tahun ini. Ya, daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan setiap hari harus jauh lebih baik. Oke, teman-teman. Saya pikir sampai sini dulu ya. Nanti kita hari Jumat baru ketemu lagi ya. Kita baru ngomongin kira-kira akan seperti apa nanti ke depannya ya. Saya pikir minggu depan lah ya. Minggu depan baru akan agak-agak sedikit panas. Kalau sekarang ya paling persiapan doang. Kalau teman-teman mau cicil ya lihatlah saham-saham yang masuk dalam kriterianya kita. Ya ini kira-kira saham-saham seperti apa. Termasuk kayak baja, semen ya. Itu juga sebenarnya cuma menunggu itu aja. Menunggu momen aja. Ya kalau udah mulai kelihatan ya kok ngarang-ngarangnya
ada sesuatu di daerah situ, nah teman-teman akan mulai lihat ada pergerakan di situ. Ya, tapi secara teknikal ini semua banyak saham-saham yang cukup menarik kok. Ya, ada di daerah support, ya, ada di daerah-daerah yang cukup penting lah ya. Ini kayak misalnya BBTN aja, ini tinggal mengerucut, pengerucutannya mau ke atas atau ke bawah gitu kan. Cukup banyak ya, belum lagi kalau kita bilang apa saham-saham yang masih kita tunggu ya kayak BBKP ini kan udah 2024 kan, BDMN ya kan, ini kan saham-saham masih saham perbankan juga kan. Nah, apakah itu akan mulai ada pergerakan di situ? Ya, pokoknya tinggal balik lagi ke 3 hal ini. Ya, kuasai aja 3 hal ini. Temukan satu strategi, kuasai strategi itu, ya perhatikan risk management, kemudian latih mental kita. Ya, latih psikologi yang kita. Oke? Baik, thank you semuanya. Selamat tahun baru. Sampai ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang. Oke, saya izin pamit ya. God bless.